Daifong Sorpon adalah seorang pria berusia 29 tahun yang bekerja sebagai kuli bangunan di kota Chabarmon, negara Kamboja. Menikah di tahun 2017 dengan Agi serta dikaruniai anak pada pertengahan 2018. Banyak yang menilai dirinya kalem dan setia pada keluarga kecilnya, hingga rela melakukan apapun untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup serta membahagiakan mereka. Sampai pada bulan Oktober 2018, dirinya berkenalan dengan pengusaha emas bernama Yuyung, kemudian menjadi akrab satu sama lain. Setelahnya, mereka langsung tukaran nomor handphone. Kemudian mereka mulai dekat, hingga janda itu berani ngajak-ngajakin buat mampir ke rumah serta menemani tidur. Karena istri Daifong mulai curiga dan suka melarang sang suami keluar rumah, akhirnya Yuyung berinisiatif untuk memperkerjakan lelaki tersebut menjadi sopir pribadinya dia. Dia memecat sopir yang lama dan menggantinya dengan Daifong, yang kenyataannya telah tumbuh rasa cinta di antara mereka berdua. Sebenarnya sudah ada himbauan juga dari tetangga yang mengenal Yuyung dan cerita pada Agi agar melarang suaminya bekerja menjadi sopir pribadi janda tersebut. Soalnya dia terkenal gatal dan mantan suaminya aja ada 7. Dan kalau udah bosan pasti dicampakkan. Takutnya gitu juga perlakuan yang akan diterima sama Daifong. Habis manis sepah dibuang. Malah ngeri juga kan entar kena penyakit yang aneh-aneh. Karena yakin pasti disuruh memuaskan Yuyung juga di atas kasur. Namun saat disampaikan hal itu pada sang suami, Daifong menolak segala tuduhan. Dirinya ngaku benar-benar kerja jadi supir tanpa ada modus apa-apa di balik profesi tersebut. Lagi pula nggak mudah kan cari kerja. Dia udah capek bertahun-tahun jadi kuli bangunan. Risikonya cukup besar tanpa ada tanggung jawab dari bos jika terjadi kecelakaan kerja dan badannya juga sakit-sakitan. Untuk hal tersebut dia lebih memilih menjadi supir. Kerjaannya lebih nyaman, gajinya lebih besar, dan ada jaminan keselamatan kerja dari Bu Yuyung jika terjadi apa-apa padanya. Nampaknya Agi menurut saja karena dia tahu suaminya lebih mengerti tentang profesi yang dijalaninya. Dia percaya sejak dulu sama Daifong dan emang terbukti enggak pernah melanggar janji cinta semenjak pacaran. Setia banget orangnya. Pada hari Sabtu 26 Januari 2019, jadi sekitar 2 bulanan menjadi supir pribadi, Daifong disuruh mengantarkan Yuyung untuk menemui salah satu kliennya yang berada di wilayah Angserai. Lokasinya berjarak sekitar 4 jam perjalanan dari rumah Bu Yuyung, dan janjinya sih tidak akan menginap. Awalnya sang istri merasa ragu karena Daifong sempat bilang, kalau emang ntar kemalaman bisa jadi nginep ya. Jangan ditunggu, jangan khawatir, dan akan segera dikabari. Akhirnya, berangkatlah keduanya pada jam 10.30 menjelang siang. Dan selama di perjalanan, emang Bu Yuyung udah ngegodain Daifong sambil bercerita hal-hal nakal dan kotor yang membuat perjalanan kala itu menjadi menegangkan serta berkeringat. Sampai digrepe-grepe sama si Bu Yuyung saat Daifong menyetir. Tetap aja lelaki itu berusaha kalem dan nggak bisa nolak, namanya juga bos. Duit lebih penting, uang segalanya. Sampai 2 jam kemudian menjelang pukul 1 siang, Daifong masuk ke sebuah SPBU guna mengisi bahan bakar untuk beberapa menit. Tempatnya agak di pinggiran dan sekitaran SPBU juga masih perkebunan, serta ada sungai di bagian belakang. Keadaan kala itu sepi hingga Yuyung pun turun menuju ke sebuah toilet kecil yang ada di bagian pinggir SPBU. Ternyata saat kembali ke mobil, wanita itu ngasih tahu bahwa keadaan sunyi dan tentram di area toilet tersebut, lalu mengajak Daifong untuk turun sebentar ke toilet untuk mantap-mantap main cepat supaya perjalanan selanjutnya bisa enak dirasa tanpa menahan nafsu.
Isi kepalanya sempat mengobrol karena takut ketahuan atau ada yang bakal marah. Akhirnya, lelaki itu mau juga dan keduanya masuk ke salah satu bilik toilet yang emang diperuntukkan untuk satu orang saja. Ada toilet yang campur, bisa cewek ataupun cowok, karena toh yang masuk harusnya persatuan orang. Kondisi kamar kecil itu apa adanya banget. Keduanya melakukan berbagai macam gerakan dan posisi untuk mencapai kenikmatan masing-masing. Sampai kemudian, saat lagi asiknya tanpa diduga, ada seekor kalajengking mulai naik dari paha belakang Daifong. Hingga tiba-tiba udah nemplok aja di kemaluan pria tersebut. Dari tadi dikirain itu tangannya Bu Yuyung yang mengelus-ngelus bagian belakangnya Daifong. Jadi ia nggak sadar hewannya naik. Makanya mendadak wanita tersebut menjerit sambil nunjuk-nunjuk lalu lari ketakutan keluar toilet. Sementara Daifong coba menarik hewan itu dari anunya. Namun jepitan dan gigitannya sudah sangat tajam, menancap di permukaan anunya. Pria tersebut berteriak hingga seorang petugas datang untuk menolong. Noda merah menetes kemana-mana, membuatnya semakin histeris hingga dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tidak dijelaskan ya jenis kalajengking apa yang menyerang pria tersebut. Namun 14 jam kemudian nyawa Daifong tidak terselamatkan akibat racun yang menyebar dari binatang itu. Agi sempat mendapat dorongan dari keluarga untuk menuntut Bu Yuyung atas kepergian suaminya. Namun dia nggak ngerti apa-apa, nggak punya keberanian dan ada intimidasi yang dilakukan Bu Yuyung hingga membuatnya ciut. Akhirnya tidak ada yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Bagaimana menurut kamu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.